Persib Bandung jadi ancaman nyata papan klasmen Persija Jakarta. Tampil solid, bukti Persib jadi raja di Super League. Debutan Persib makin menggila di Liga kontra Borneo. Tangis haru seluruh skuad usai Ramon Tanke pecah telur dan Bobotoh desak manajemen datangkan Mariano Peralta. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space Update. Persib Bandung jadi ancaman nyata papan klasmen. Persib Bandung baru saja menjamu tamunya Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat malam 5 Desember. Di laga ini, kedua tim tampil begitu ngotot dan jual beli serangan menghiasi laga ini. Layaknya laga-laga panas lainnya, pertandingan ini berjalan cukup sengit hingga adu kontak fisik tak bisa dihindarkan. Turun dengan formasi 4-2-3-1, Bojan mempercayai Fitrah Maulana untuk debut di laga ini. Lalu, 4 bek lainnya seperti Fren Putros, Matrikardi, Barba, hingga Eliano Renders menjadi pilihan utama. Dua gelandang di depannya ada Klok dan Luciano, sementara motor permainan Persib dipimpin oleh Tom Hai yang dibantu William Barros di sisi kanan dan Beckham di sisi kiri. Di ujung tombak, Bojan mempercayai Ramon Tanke. Sejak peluit awal dibunyikan, Borneo FC langsung melancarkan tekanan. Persib pun tak mau kalah, mereka juga melakukan serangan balik cepat dengan strategi ala Bojan Hodak. Gol pun tercipta pada menit ke-18 usai Vinicius mendapatkan umpan manja dari Mariano Peralta usai mereka memanfaatkan kelengahan pertahanan Persib. Persib pun tak mau ketinggalan, mereka berhasil mencetak gol melalui tandukan Ramon Tanke pada menit ke-40 usai menerima umpan dari Beckham Putra. Gol ini menandakan gol debut Ramon Tanke setelah beberapa kali percobaan nihil gol. Skor 1-1 pun menjadi penutup di akhir babak pertama. Di babak kedua pun pertandingan juga berjalan seru. Tempo permainan tak sedikit pun menurun. Babak 2 baru berjalan 5 menit, Persib unggul 2-1 melalui tendangan Federico Barba usai memanfaatkan bola liar di mulut gawang Borneo FC. Usai tertinggal, Borneo langsung tancap gas di sisa waktu tersebut. Namun, skuad asuhan Fabio Lefundes tersebut masih belum mampu untuk menembus lini pertahanan Persib Bandung. Banyak peluang mereka yang digagalkan oleh pemain belakang Persib Bandung. Seakan keenakan menyerang, Borneo FC justru kebobolan di menit akhir pertandingan usai Sadil Ramdhani menerima umpan manja dari William Barros. Di mana saat para pemain Borneo kehilangan fokus, Barros memberi umpan yang mengagetkan dan diselesaikan dengan mulus oleh ex-Sabah FC tersebut. Skor 3-1 menjadi penutup laga ini. Skuad Maung Bandung saat ini mengantongi 28 poin dan semakin dekat untuk merebut klasmen di atasnya, yakni Persija Jakarta. Tampil solid, bukti Persib jadi raja di Super League. Persib Bandung akhirnya menuntaskan laga melawan Borneo FC pada laga lanjutan pekan ke-13 BRI Super League musim ini. Bertanding di kandang sendiri, skuad Maung Bandung menang comeback fantastis dengan skor 1-3. Mengantongi 28 poin dan menyimpang 1 laga. Bukti Persib masih menjadi ancaman nyata para rival, terutama Persija, yang bisa digusur posisinya oleh Pangeran Biru. Pada laga semalam, tentu para bobotoh menonton laga yang bisa dibilang laga yang paling seru, di mana para pemain menampilkan permainan yang ngotot dan tak mau kalah. Beberapa momen pun patut disorot pada laga semalam itu. Pertama, tentu penampilan Ramon Tanke yang dinilai tampil habis-habisan demi meraih gol debutnya bersama Persib Bandung. Kedua, penampilan Tom Hai juga patut diapresiasi. Dirinya tampil begitu ciamik memegang tempo permainan, kerjasamanya dengan Maklok serta Lucho dinilai saling melengkapi. Selanjutnya, penampilan Beckham Putra juga layak diapresiasi. Gelandang produk akademi ini membuat umpan-umpan manja untuk striker Persib Bandung, di mana satu di antaranya menjadi gol yang dicetak Ramon Tanke. Lini pertahanan Persib juga patut diacungi jempol. Walaupun sempat salah koordinasi di babak pertama, skuad arahan Bojan Hodak itu tampil begitu kompak sehingga membuat lini serang Borneo mati kutu. Di laga ini juga menjadi debut apik bagi Fitrah Maulana yang dipercaya pada laga ini. Bermain 90 menit penuh, kiper lulusan akademi ini tampil begitu Spartan. Dia juga banyak melakukan penyelamatan penting.
Fitrah dinilai cocok untuk regenerasi Teja Paku Alam yang sudah berkepala 3. Bahkan, dia bisa menyingkirkan Adam Zibek untuk debut di Super League. Tak lupa, strategi Bojan Hodak tak sampai di situ. Pergantian di babak kedua pun dinilai tepat. Dewangga, Julio Cesar, Berguinho, hingga Sadil membawa perbedaan di babak kedua. Dewangga dengan crossing manjanya hingga Sadil yang menjadi the killer game menjadi bukti bahwa strategi Bojan Hodak tak bisa dianggap sepele dan menjadikan ancaman serius bagi tim rival. Maklok ungkap karakter asli Bojan Hodak. Publik mungkin salah paham dengan wajah garang Bojan Hodak di pinggir lapangan, tapi Maklok membongkar fakta bahwa di balik itu ada sosok ayah yang melindungi anak-anaknya. Seringkali kita melihat Bojan Hodak meledak-ledak di bench, berteriak kepada pemain, atau memprotes wasit dengan wajah merah padam. Bagi banyak orang, dia adalah pelatih yang emosional dan mungkin menakutkan. Namun, Maklok, kapten yang paling sering berinteraksi dengannya, membuka tabir rahasia tentang karakter asli sang pelatih. Klok menyebut bahwa publik sering salah paham. Di balik sosok yang terlihat keras itu, Bojan sebenarnya adalah orang yang sangat hangat, suka bercanda, dan peduli. Penonton mungkin lihat coach Bojan Hodak sosok yang tegas ya, padahal enggak. Dia di lapangan bercanda terus, ngelawak terus, selalu senyum. Ucap Maklok di kanal YouTube Vindes. Klok menjelaskan bahwa kemarahan Bojan di lapangan adalah taktik psikologis. Dia sengaja pasang badan, menyerap semua tekanan, dan menjadi tameng hidup bagi pemainnya. Dengan menarik perhatian media dan wasit kepada dirinya yang galak, Bojan membiarkan pemainnya fokus bermain tanpa beban. Dia rela dicap buruk asalkan pemainnya nyaman. Di ruang ganti, Bojan adalah sosok yang bisa merangkul, tertawa bersama, dan mendengarkan keluh kesah pemain. Pengakuan Klok ini mengubah cara pandang kita. Chemistry yang kuat di tubuh Persib saat ini ternyata dibangun dari rasa percaya dan perlindungan yang diberikan pelatih. Pemain rela mati-matian di lapangan karena mereka tahu pelatihnya juga rela pasang badan untuk mereka. Bojan bukan diktator, dia adalah pemimpin yang tahu kapan harus keras dan kapan harus lembut. Harmoni inilah yang membuat Persib sulit dikalahkan. Kita harus lebih menghargai cara Bojan memimpin tim ini karena di balik setiap teriakannya ada niat tulus untuk melindungi dan membesarkan mental para pemain Maung Bandung. Tiga pemain lokal yang bisa gantikan William Marcellio. Slot pemain asing boleh kosong setelah kepergian William Marcellio, tapi tiga talenta lokal berlabel timnas siap naik panggung dan membuktikan bahwa kualitas mereka tidak kalah mentereng. Keputusan mendepak William Marcellio menyisakan satu lubang di sektor gelandang serang atau sayap. Namun, alih-alih panik mencari pemain asing baru yang butuh adaptasi, manajemen dan bobotoh mulai belirik opsi lokal yang tak kalah seksi. Berdasarkan rumor yang diulas media, ada 3 nama pemain lokal yang mencuat sebagai kandidat potensial pengganti, dan salah satunya datang dari klub rival abadi yang membuat rumor ini semakin panas. Nama pertama yang paling menyita perhatian adalah Witan Sulaiman. Si Raja Asis asal Palu ini sedang dalam performa terbaiknya, terbukti dengan gol dan asisnya saat membawa timnya melibas Persik Kediri. Witan adalah sosok yang dimaksud sebagai pemain dari klub rival atau Persija Jakarta. Jika Persib berani membajaknya, ini akan menjadi transfer paling sensasional tahun ini. Witan punya visi dan kelincahan yang bisa menggantikan peran Marcellio dengan lebih efektif. Nama kedua adalah Yakob Sayuri. Pemain yang dikenal dengan kecepatan dan determinasi tinggi di sisi sayap ini juga masuk dalam radar. Yakob memiliki karakter petarung yang sangat cocok dengan gaya main Bojan Hodak. Kemampuannya menusuk dan mencetak gol menjadikannya opsi mewah untuk menambah daya ledak serangan. Selain mereka, nama seperti Stefano Lillipali juga sempat dikaitkan sebagai opsi ketiga yang tak kalah berkualitas. Keberanian manajemen untuk merekrut bintang lokal, terutama membajak Witan dari rival, akan menjadi bukti bahwa Persib serius membangun The Dream Team dengan materi pemain terbaik bangsa. Bobotoh desak manajemen datangkan Mariano Peralta. Pertarungan sengit di GBLA semalam menjadi panggung pembuktian kualitas kelas wahid Mariano Peralta yang memaksa pertahanan Persib bekerja ekstra keras sepanjang laga.
Laga telah usai, namun duel antara lini belakang Persib melawan winger andalan Borneo FC, Mariano Peralta masih menjadi topik hangat. Sesuai prediksi, Peralta menjadi ancaman nyata yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sepanjang 90 menit, pemain asal Argentina ini menunjukkan kelasnya dengan pergerakan tanpa bola yang cerdas dan giringan bola yang merepotkan. Bek-bek Persib, baik Elano maupun Matricardi, dipaksa jatuh bangun meladeni agresivitasnya. Peralta tidak bisa dibilang mati kutu karena beberapa kali dia berhasil menciptakan peluang berbahaya yang membuat Bobotoh menahan napas. Kualitas Peralta ini sebenarnya sudah diprediksi oleh gelandang Persib, Luciano Guaicochea. Sebelum laga, Luciano memberikan statement yang penuh respek terhadap kompatriotnya itu. Mereka memiliki pemain bagus di setiap lini. Kami tahu mereka tim bagus dan mempunyai sosok penting di barisan depan. Pemain nomor punggung 10 atau Peralta, dia juga pemain asal Argentina dan pemain yang bagus, ujar Luciano. Pengakuan ini bukan basa-basi. Di lapangan, kita melihat bagaimana Luciano dan rekan-rekannya harus memberikan atensi ganda setiap kali Peralta memegang bola. Tentu dengan penampilan apik pemain asal Argentina tersebut membuat Bobotoh mendesak manajemen untuk merekrutnya. Sebab Peralta disebut layak untuk menggantikan Marcilio. Duel ini berjalan panas dan menarik. Persib berhasil membatasi ruang tembaknya, namun Peralta tetap menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pemain asing terbaik di liga saat ini. Pertarungan taktik dan fisik antara pasukan Maung Bandung dan Peralta menjadi bumbu penyedap yang membuat laga big match ini terasa sangat berkelas dan menghibur. Respek tinggi layak kita berikan kepada Mariano Peralta yang telah memberikan ujian sesungguhnya bagi ketangguhan pertahanan Pangeran Biru malam ini.